Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran PAI kelas 1. Dan hari ini kita akan belajar bab 14. Yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, di sini Ibu ada video ya. Silahkan teman-teman di rumah disimak dengan baik. Kita mulai ya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman diperhatikan ya di rumah. Yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Dusun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena Nah, teman-teman, tadi sebagian video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selanjutnya, nanti teman-teman silahkan dilihat ya sampai selesai. Dan sekarang Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang A, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja bernama Abraha, ya. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Beliau diasuh oleh ibunya dan dibantu oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi.
Kemudian Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy, itu bangsa Arab. Ibunya bernama Sayyidah Aminah dan ayahnya bernama Sayyid Abdullah. Ibu Nabi Muhammad meninggal dunia ketika beliau umur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau mengembala kambing milik pamannya dan juga dipercaya mengembala kambing penduduk Mekah. Ketika beliau berusia 12 tahun, beliau membantu pamannya berdagang hingga ke luar Mekah, yaitu ke Syam. Ketika menjual barang dagangan milik Siti Khadijah, beliau selalu berlaku jujur. Beliau selalu adil dan amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, ya. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, yaitu usia Siti Khadijah 40 tahun. Dan pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang B itu menceritakan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sopan. Beliau juga penurut nasihat ibu, kakek, serta pamannya. Beliau giat belajar serta tekun dalam beribadah, penyayang, dan sopan ketika bergaul, terampil dalam bekerja, jujur dalam berkata dan berperilaku. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Beliau itu menyempurnakan dan memperbaiki akhlak umat manusia supaya menjadi mulia dan lebih baik. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meneladani sifat dan perilaku beliau. Yang C yaitu sikap pemaaf. Nabi Muhammad merupakan manusia mulia yang mempunyai sikap dan sifat terpuji atau baik. Yang patut dicontoh salah satunya adalah pemaaf. Ketika berdakwah, beliau menyebarkan ajaran agama Islam, menerima banyak hinaan dan siksaan dari orang-orang kafir, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilempari dengan batu hingga terluka dan berdarah. Beliau tidak pernah merasa dendam dan beliau tetap memaafkan mereka. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus bisa memiliki sikap dan sifat yang terpuji. Itu salah satunya pemaaf, ya. Apabila ada teman kita atau siapa saja yang melakukan kesalahan tanpa disengaja, kita harus saling memaafkan. Kemudian yang di sini, yang D yaitu sikap jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan perilaku jujur atau sidik. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku jujur, tidak pernah menipu dan berbohong. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang terpercaya. Beliau adalah sosok teladan yang patut dicontoh. Nah, di sini juga kita harus bisa mencontoh sikap Nabi Muhammad yaitu jujur dan dapat dipercaya. Karena apa? Manfaatnya yaitu kita akan disayang Allah dan disukai banyak orang.
Nah, lawan dari jujur yaitu apa? Berbohong ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka berbohong karena nanti akan dibenci Allah dan tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh orang ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menulis dan menyampaikan materi ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.